bekam sehat. Innal hijamata fir ra'si dawaun min kulli da. Nabi bersabda, satu titik bekam sehat yaitu fir ra'si ay fi wasatih, di di puncak kepala atau di tengah kepala. Jadi fir ra'si itu fi wasatih, di tengah kepala atau di puncak kepala, atau dikatakan titik ummul mughith, ummu mughith, ya. Di sini ya, puncak kepala itu fir ra'si ai fi wasatih, titik bekam sehat salah satu titiknya adalah di area kepala, yaitu di tengah kepala, di tengah kepala, di puncak kepala. Nah, faedahnya yang pertama, al-junun, bisa mengobati gila, penyakit gila, ya. Jadi bekam di area puncak kepala atau di tengah kepala itu bisa mengobati penyakit gila atau junun. Junun itu hilangnya akal, hilangnya akal. Yang kedua, juzam. Juzam itu bisa disebut juga dengan penyakit kusta atau lepra. Kusta atau lepra, penyakit juzam. Wal asya, dan yang ketiga, bekam di area puncak kepala itu bisa mengobati penyakit asya. Asya itu bukan buta, tapi du'ful basar lailan. Jadi lemahnya penglihatan pada malam hari, itu asya. Kalau malam hari bukan tidak melihat sama sekali, bukan, tapi du'ful basar, lemahnya penglihatan pada malam hari. Kalau siang jelas, tapi kalau malam tidak terlalu jelas, penglihatannya lemah. Itu penyakit, namanya penyakit asya. Asya, ya. Dibaca qasar, bukan mat. Asya, bukan asya. Kalau asya itu makan malam. Isya, salat isya. Asya, lemahnya penglihatan. Jadi ada asya bil qasar, ada asya, ada isya. Du'ful basar atau lemahnya penglihatan pada malam hari. Kalau malam tidak terlalu tampak, tidak terlalu jelas. Tapi kalau siang jelas. Ternyata itu adalah sebuah atau salah satu penyakit yang bisa diobati dengan apa? Dengan bekam, dengan titik sehat bekam, yaitu di area puncak kepala. Fi wasatir ras, di tengah kepala. Lalu kemudian wal baras, juga bisa menyembuhkan penyakit baras. Penyakit baras itu disebut juga dengan penyakit albino. Penyakit albino yang merubah warna kulit menjadi putih. Albino, tidak menular. Ada anak-anak dengan pengidap penyakit albino itu seperti orang barat, karena kulitnya berubah menjadi putih. Kulitnya berubah menjadi putih, baras. Nah, itu ternyata bisa diobati dengan apa? Dengan bekam. Dengan bekam di area
puncak kepala, fir ra'si. Yang selanjutnya, penyakit yang bisa diobati dengan bekam di titik area kepala, puncak kepala adalah sudah migrain. Penyakit sudah. Jadi sudah migrain itu bukan sakit kepala biasa. Bukan sakit kepala biasa. Dan juga bisa mengobati sihir, tensi darah. Dan dikatakan ada 100 lebih penyakit yang disebutkan itu bisa disembuhkan dengan bekam di area puncak kepala. Tidak hanya gila, kusta, lepra, lemah penglihatan, albino, migrain, sihir termasuk diantara penyakit yang bisa diobati. Dan ada 100 lebih penyakit yang bisa sembuh dengan bekam di area puncak kepala. Dan ada titik-titik sehat bekam lainnya, di antaranya adalah di area dua urat leher, ya, di puncak leher bagian belakang. Kena area. Jadi kelak ya atas. Jadi kalau kamu bekam, minta dibekam di area firas, di area puncak kepala. Enak. Di area puncak kepala. Nah, ya, bekam. Terus lalu kemudian di urat leher, 2 urat leher, enak. Ya, sekali bekam. Lima siapa? Habibi. Siapa? Habibi. Mahabi. Mahabi je penter bekam. Sekali ya bekam dah Mahabi. Sekali ya bekam dah Mahabi sebulan sekalian di roh. Ya. Majar tak gratis. Mintu dia nak kau kakek mau gila, mau senting, saya mau senting, bekam dia nak. Al-junun, termasuk kalau gila bisa disembuhkan, stres itu di bawah gila, bekam, cetak ke bekam, karena akal kan berdicetak, bekam. Keluar dulu celeng, sesetres elang, sikilah beres, junun, judam, ya, asya baros, 2 urat leher. Apa penyakit yang bisa disembuhkan di bagian 2 urat leher? Di antaranya adalah sakit gigi. Yang sakit gigi minta bekam di titik 2 urat leher bagian belakang, kayak gigi. Entar ada Mahabi minta bekam, leher aja bekam. Untuk dik baras, entar ada dokter spesialis gigi. Terus sakit telinga, THT. Muntah entar ada dokter, entar ada tukang bekam leher, THT. Karena urat leher itu menyambung ke telinga. Sakit kopeng, sakit elong, THT, telinga, hidung, mulut. Telinga, hidung, mulut. Jadi THT itu ternyata titiknya adalah di bagian 2 urat leher bagian belakang.
sakit kepala, demam, sakit gigi, sakit rahang, 2 urat leher bagian belakang. Kemudian titik berikutnya adalah ini 10 titik bekam sehat. 10 titik bekam sehat. Ya, catat takut kakek entar dak mahabi dak kalau paen. Ada seneng hadis minta nang cetak kelut. Melang kila. Marena budi 2 urat leher. Ya. Lalu kemudian geser ke bawah 1 titik, geser ke bawah 1 titik, pangkal tengkuk atau kahil, pangkal tengkuk. Dina kan? Ada 2 urat leher dina. Ada ya? Yatas dina 2, situng 2 padina. Telok deh, tung 2 telok 4. Nah deh. Tung situng dina. Area pangkal tengkuk. Lah dina area minta cantuk dina. Ini bisa mengobati apa? Disebutkan 72 penyakit. 72 penyakit. Rasa berat di area kepala ini. Sing ngantoken matah ngantok dina ari. Termasuk juga mencegah tekanan darah tinggi. Mencegah tekanan darah tinggi dina tengkuk bagian apa? Pangkal tengkuk. Termasuk juga membuang racun-racun yang bersarang di dalam tubuh, itu titiknya di pangkal tengkuk dina. Membuang racun, kelopak mata terasa berat, tekanan darah tinggi, ya, dan sekitar ada 70 lebih penyakit yang bisa disembuhkan di area titik pangkal tengkuk dina. Selanjutnya geser ke bawah boleh. 2 bahu, bau 2. Gelak kan tengkuk dina. Marin leher atas 2, pai dina ibaba situng, pakai beban sukoni bau 2. Nah, deh. Ya, 2 bau dina. Ini bisa menyembuhkan penyakit termasuk juga tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat dina. Sakit leher ini dina ya. Nah, deh. Yang sakit leher, asam urat, kolesterol itu titik bekamnya di 2 bahu. 2 bahu. 2 bahu. Sini. Kemudian geser ke bawah, pinggang, di pinggang, dina 2 pinggang 2 ya, titik 2. Tahu pinggang gak? Dina gertung, tolang gertung paling budi 2 titik. Itu bisa mengobati gangguan ginjal. Yang punya penyakit ginjal minta dibekam di titik bagian belakang pinggang 2. Sakit pinggang, ginjal, termasuk juga mereka yang sulit punya keturunan, nggak hamil, nggak punya anak, ya, bisa menggunakan tibbun nabawi
yaitu dengan bekam di titik 2 di bagian pinggang. Dina 2. Termasuk juga haid tidak lancar bagi perempuan. Haid tidak lancar, tidak punya keturunan, sakit pinggang, ginjal, itu di bagian pinggang belakang. Pinggang belakang. Budi 2. Yang terakhir betes, betes budi. Betes budi. Dina. Ya, betes budi. Betes budi. Arya makle sokon sehat. Otot-otot sokon maletak sake toot makle apa ora-ora maletak tegang ya mon letua biasana sake toot orang aja bekam betis bekam aja itu beberapa titik sehat bekam ala at-tibbun nabawi ala pengobatan ala baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada beberapa titik selain titik-titik ini yang tentunya banyak manfaat di dalam mengobati beberapa penyakit. Innal hijama fir ra'si dawa'un min kulli da' al-junun wal judam wal asha wal baras was suda. Migrain. Migrain apa roh? Apa? Cetak. Apa ya mana? Penyakit apa? Sa'an bi migrain, yatas migrain. Ya. Penyakit jiren keren saja. Migrain. Istilah-istilah menenang ilmu-ilmu kedokteran kian makai keren aja terus istilahnya aja begedeng dereng penyakit nyaman penyakit gedeng nyaman orang mah tak gedeng sudah. Innal haya wal iman fi qaranin. Sak temene wirang. Wirang. Malu sifat malu wal iman lan iman fi qaranin iku ing dalam bebarengan. Jadi sifat pemalu, sifat malu dan iman itu senantiasa bersamaan. Kalau orang beriman pasti dia punya sifat haya. Kalau pemalu pasti dia orang-orang yang beriman. Ya. Fa idza suliba ahaduhuma fa idza sulibah moko ing dalem nalikane dan dedel cabut ahaduhuma opo salah suwijine al haya wal iman tabi'ahu moko anut hu ing ahad al akharu opo kang weneh opo al akharu panapes selain. Jadi karena bersamaan selalu bersamaan antara haya wal iman, orang yang mukmin itu pasti memiliki sifat pemalu. Orang yang pemalu itu biasanya dia mukmin. Nah, fa idza suliba ahaduhuma, kalau salah satu ini dicabut, misal sifat haya, sifat pemalu, maka tabi'ahul akhar, maka imannya juga ikut. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, maka pasti imannya juga tercabut dari hatinya. Begitu juga orang yang tercabut imannya, wal iyadzubillah,
maka sifat malunya juga akan tercabut. Maka selama orang itu mukmin, pasti dia punya sifat haya, pemalu. Ya. Malu kepada Allah, malu kepada sesama. Malu, haya, orang mukmin pasti punya haya, punya rasa malu. Malu melakukan dosa, malu melakukan maksiat, malu melakukan hal-hal yang tidak pantas. Pantas bagi seorang mukmin, lebih-lebih bagi seorang santri. Yang tidak pantas bagi seorang santri jangan dilakukan. Punya sifat haya, malu. Malu kepada sesama manusia, lebih-lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal haya wal iman qurina jami'an. Malu dan iman itu senantiasa bersamaan keduanya. Keduanya senantiasa bersamaan. Fa idza rufi'ah moko ing dalem nelikani den ilangi. Innal haya sak temene wirang wal iman lan iman iku kurina den gandeng opo karone haya wal iman jami'an hale sekabehane. Fa idza rufi'ah moko ing dalem nelikani den ilangi opo ahaduhuma salah suwijine haya wal iman, rufi'ah moko den ilangi opo al akharu selain rufi'ah moko den ilangi otabah moko den angkat penise cabut situng, maka situng norok kecabut sekali. Karena apa? Karena abarengan, selalu bersama, satunya tercabut, satunya norok elang sekali. Situng elang, situng norok elang sekali. Itu ketika sesuatu itu selalu bersamaan, ya kan? Pada bi santrenya, santre kurina jami'an fa idza rufi'a ahaduma rufi'al akhar. Kakek akan saya tak pernah, selalu tak pernah, aboreng terus sekancaan. Munduk aboreng eromana sekancaan. Tak pernah situng. Mulai situng ah. Ari norok mulai sekali. Ambu situng ah. Ari ambu sekali. Fa idza rufi'a ahaduma rufi'al akhar. Tapi mun situ nggak pernah, situ norok pernah sekali. Ya, tetap imanah, maka bekal tetap rasah malonah. Pernah nang pondok, maka kancana kaki bekal pernah. Mun kaki tak pernah, kancan norok tak pernah. Seterus abarengan bibana. Innal haya wal iman kurina jami'an. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Maka pertahankan iman, sifat hayanya akan menyertai iman seseorang. Wallahu a'lam.